wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dari kelas 125. Di video kali ini saya akan membahas tentang masa reformasi pemerintahan Burhanuddin Yusuf Habibie. Simak terus ya videonya. Indonesia telah memasuki babak baru, yaitu masa reformasi pada masa awal reformasi. Pemerintahan Indonesia telah melewati beberapa periode, yaitu yang pertama, periode pemerintahan B.J. Habibie, yang kedua, periode pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang ketiga, periode pemerintahan Megawati, dan yang keempat yaitu periode pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang saya akan lebih membahas kepada inti, yaitu membahas masa reformasi periode pemerintahan Burhanuddin Yusuf Habibie. Setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan jika Presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Setelah dilantik, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya, diisi Merdeka, dan disiarkan oleh RRI dan TVRI. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntutan reformasi yang cepat dan tepat. Presiden B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Lalu, kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh B.J. Habibie bersama dengan Kabinet Reformasi Pembangunan? Nah, kita bahas satu persatu ya. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang politik. Pemerintahan B.J. Habibie telah melakukan banyak perubahan, terutama dalam bidang politik. B.J. Habibie berupaya merubah budaya politik yang telah diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh B.J. Habibie dalam bidang politik, diantaranya yang pertama, memberlakukan KMI daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Sebelum masa reformasi, segala urusan pemerintahan dan keuangan terpusat di Jakarta. Akibatnya banyak dari daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, Sumatera Selatan, Papua, dan Kalimantan justru hidup di bawah garis kemiskinan pemerintahan B.J. Habibie. Kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai upaya mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, sehingga Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi. Selanjutnya,
kebijakan politik yang kedua adalah menciptakan kebebasan berpolitik dengan menerapkan sistem multipartai dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik kebijakan. Kebijakan yang ketiga adalah menghapus Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 karena peraturan ini menghalangi perkembangan pers B.J. Habibie. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Pers pada tanggal 13 September 1999 yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Kebijakan selanjutnya, Presiden B.J. Habibie membatasi masa jabatan presiden sebanyak 2 kali masa jabatan. Dengan masing-masing masa jabatan selama 5 tahun, ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu dilaksanakannya referendum di Timor Timur. Referendum sendiri adalah suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara. Timor Timur berusaha ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang bertujuan untuk memastikan apakah rakyat Timur Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum kemudian diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya 78,5% rakyat Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Di Timur Timur pun resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang hak asasi manusia dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang perlindungan HAM. Presiden B.J. Habibie melaksanakan beberapa kebijakan seperti pembebasan tahanan dan narapidana politik. Masa Orde Baru melalui pemberian amnesti dan abolisi amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan presiden kepada seorang narapidana, sedangkan abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan kepada seorang terpidana. Salah satunya adalah pembebasan Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena mengkritik kebijakan Soeharto. Menurut B.J. Habibie, menahan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan sistem demokrasi kebijakan. Selanjutnya adalah menghilangkan pemberian tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa serta menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang ekonomi selama masa pemerintahannya, B.J. Habibie melakukan pencapaian dalam bidang ekonomi. Di antaranya berhasil mengatasi krisis
moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16 rupiah per 1 dolar menjadi 6.741 dolar. Selain itu, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menurunkan laju inflasi. Distribusi kebutuhan pokok pun mulai kembali berjalan dengan baik. Masa pemerintahan B.J. Habibie ia hanya berlangsung 1 tahun 5 bulan saja. Dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Lalu bagaimana berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 14 Oktober 1999? MPR mengadakan sidang umum. Pada sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun sebagian besar anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden. Hal yang menjadi sorotan utama adalah masalah referendum Timur Timur. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. B.J. Habibie menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode selanjutnya pada hari yang sama. Setelah penolakan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie diumumkan, yaitu tanggal 20 Oktober 1999, MPR kemudian melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemilihan presiden. Pada saat itu, calon presiden diantaranya Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yusril Ihja Mahendra. Namun Yusril mengundurkan diri beberapa saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Kemudian Abdurrahman Wahid pun dinyatakan menang dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.